Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Seperti biasa dari jalanan, saya akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat sekalian, berbagi logika-logika yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, semoga di pagi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dibebaskan dari segala kegundahan dan kegelisahan hati. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita merasa gundah dan gelisah, sahabat-sahabat sekalian, coba fokus ingat kepada Allah, lalu fokus juga apa yang dijanjikan Allah ketika kita mengingatnya. Maka ketika kita mengingat Allah banyak-banyak, maka Allah menjanjikan akan memberi keberuntungan yang besar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika sedang gelisah dan gundah, ingatlah Allah banyak-banyak, dan ingatlah ketika kita mengingat Allah yang banyak, maka Allah akan memberikan keberuntungan yang besar. Fokuslah kepada cara berpikir seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, maka hati Anda sedikit demi sedikit akan terasa tenang, karena kita sudah menyerahkan seluruh permasalahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan stres juga akan berkurang, zat kortisol akan berkurang, dan tubuh Anda akan terasa sehat. Sedikit tip bagi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana untuk menghindari stres, karena stres itu pasti terjadi pada setiap orang, sahabat-sahabat. Karena stres itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia pasti diliputi oleh rasa kekhawatiran. Maka kekhawatiran itu harus coba kita kendalikan, harus coba kita fokuskan bukan kepada permasalahannya, tapi kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sahabat-sahabat sekalian, bisa dipraktekkan saat ini juga, stres Anda akan berkurang. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya mengingat Allahnya saja. Ketika ingat Allah, lalu ya Allah sudah kita ingat gitu. Ada yang harus diingat oleh kita juga setelah kita mengingat Allah, yaitu tadi dan bahwa Allah akan memberikan keberuntungan yang besar kepada orang-orang yang mengingatnya, dan yang mengingatnya lebih banyak, keberuntungannya lebih besar lagi. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi tahu seperti itu, Allah akan seperti itu, tahunya dari mana? Bukan sangkaan-sangkaan kita, tapi itu adalah sumbernya dari kitab suci Al-Quran. Sehingga pengetahuan kita berdasarkan kepada yang benar, ingatan kita fokus kepada yang benar, sehingga hati kita akan semakin mantap gitu. Hati kita akan semakin tenang, karena kita diyakinkan kepada satu pengetahuan yang benar, dan diyakinkan juga bahwa kita berpegang teguh atau bergantung kepada Allah yang benar, sehingga hati akan tenang, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini perlu repetitif, perlu diulang. Jadi jangan mengingat Allah hanya satu kali lalu Anda harus merasakannya, enggak. Jadi karena Allah memerintahkan untuk mengulang-ulang, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, mengulang artinya repetitif, itu menjadi satu hal yang penting, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini makanya banyak orang-orang yang ingin menenangkan diri itu adalah dengan berzikir. Berzikir itu ya mengingat Allah berulang-ulang, berzikir itu mengingat Allah, nah, dan berulang-ulang, repetitif. Ya, silahkan saja mau mengatakan, mau menyebut la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Yang penting kita ingat Allah. Dan rumusnya tadi, ketika kita ingat Allah banyak-banyak, maka Allah akan memberi keberuntungan yang besar kepada kita. Dan tanamkan itu, dan pasti, karena Allah yang janji, bukan manusia. Gitu. Keberuntungannya apa? Ya terserah kepada Allah. Nah, disitulah kita berserah diri kepada Allah, karena kita tidak tahu yang terbaik untuk kita itu hanya kepada Allah, tapi kita yakin ada yang terbaik. Nah, ketika sesuatu terjadi, kita harus kembali kepada Allah, bahwa
oh ini mungkin di sini kejadian yang baik ini, kejadian yang saya alami ini adalah mungkin ini adalah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi adalah balasan dari Allah kepada orang-orang yang mengingatnya. Nah mungkin pada saat kita pertama kejadian mungkin belum menemukan apa kebaikan di balik kejadian itu, tapi kita perhatikan ke depan. Nah, rencana-rencana Allah itu sangat indah untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian. Skenario Allah untuk manusia itu sangat indah kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat-sahabat sekalian, ini adalah cara berpikir, dan cara berpikir ini bisa mengubah hidup kita sahabat-sahabat sekalian. Hati-hati sahabat-sahabat sekalian, berpikir itu adalah pangkal dari segala sebab, dan itu menjadi satu faktor kesejahteraan kita, kesehatan kita, jodoh kita, pekerjaan kita, rezeki kita, nasib kita itu sebetulnya diawali dari cara berpikir. Kenapa? Karena berpikir itu dilakukan setiap hari. Maka membangun mental yang positif itu sangat penting. Ilmu berpikir itu sangat penting. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, saya selalu berbagi dengan Anda karena cara berpikir itu penting sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara berpikir itu akan menentukan ucapan kita, cara berpikir itu akan menentukan gaya komunikasi kita. Cara berpikir itu akan menentukan perilaku kita, kepribadian kita, dan siapa diri kita sesungguhnya. Nah begitu sahabat-sahabat sekalian, itu adalah salah satu tip ya bagaimana supaya berpikir ini bikin kita sehat. Saudara sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sakit kan harus minum obatnya. Minum obat kan nggak sekali, sehari 3 kali. Itu kan ada repetitif tuh. Repetitif tetap. Obat nggak bisa 1 kali makan sembuh. Walaupun ada jarang sekali. Tapi obat itu rata-rata minimal 3 hari repetitifnya. Sehari 3 kali. Zikir juga sama sahabat-sahabat sekalian. Jadi teorinya adalah repetitif. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, jadi zikir itu bisa menjadi obat sahabat-sahabat sekalian. Zikir itu bisa menenangkan jiwa, menyehatkan pikiran. Jadi semua kan permasalahan itu sebetulnya ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di 2 konteks inilah sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian memiliki masalah, maka ingat Allah yang banyak, kemudian akan serahkan semua urusan kepada Allah, lalu ingat bahwa Allah akan memberi keberuntungan yang besar bagi orang yang mengingatnya banyak-banyak. Ini sederhana sekali kan sahabat-sahabat sekalian. Nggak usah pergi ke dukun sahabat-sahabat sekalian, nggak usah pergi ke ke tempat-tempat keramat, nggak perlu ke kuburan-kuburan, nggak perlu sahabat-sahabat sekalian. Di rumah saja, paling kalau mau ke tempat ya masjid, di masjid. Tapi yang lebih khusyuk itu sebetulnya sepertiga malam di rumah. Itu ya untuk mengingat Allah banyak-banyaknya. Tapi Allah sebetulnya untuk diingat itu di waktu siang dan di waktu malam. Allah memberi waktu-waktu terbaik di waktu siang dan di waktu malam. Kalau di waktu malam ya jadi sepertiga malam sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ini juga keterangan dari mana ya? Allah yang mengatakan sendiri, Allah yang memberitahu kita. Jadi ada waktu-waktu terbaik yang tempat mengingat tuh biar lebih khusyuk, biar lebih lebih mendalam, lebih menghayati itu sepertiga malam sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian di waktu siang itu yaitu di waktu duha sahabat-sahabat itu ada selain 5 waktu ya, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Itu momen-momen itu diberi lagi oleh Allah, dan banyak lagi momen tahunan, ada momen harian, ada momen bulanan. Nah, ini lengkap sekali sahabat-sahabat sekalian di dalam Islam itu. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, kalau kita seorang yang beragama Islam tidak perlu stres itu, tidak perlu takut. Dan orang-orang yang betul menghayati ajaran-ajaran Al-Quran itu nggak akan ada stres, nggak akan ada takut. Takutnya pasti ada tapi tidak fobia gitu ya. Takutnya ada tapi nggak sampai lama. Sedih, luka, sakit hati pasti ada tapi nggak lama. Jadi istilah dalam psikologi itu ada
choppingnya. Choppingnya itu mengolahnya itu cepat gitu. Chopping itu kan apa ya, kalau saya definisikan chopping itu cara mengolah persepsi kalau menurut pendapat saya, chopping itu cara mengubah persepsi dari yang negatif menjadi positif gitu. Kita kan nggak takut ya kalau takut sesuatu yang negatif lah, padahal negatif itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti sebetulnya. Nah, tapi kita untuk membangun optimisme, untuk keluar dari pesimisme itu kan harus cepat mengubah situasi yang menurut kita buruk, itu harus cepat diubah menjadi satu hal yang baik. Nah, itu chopping. Nah, orang-orang yang berpikir dengan sumbernya dari Al-Quran itu kemampuan choppingnya itu cepat gitu. Kemampuan choppingnya cepat itu, cepat sekali gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak punya pola pikir logika dari Al-Quran itu kalau punya masalah bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau marah-marahan sama orang itu bisa bertahan sampai 3 kali lebaran gitu. Sampai ada yang 7 kali lebaran bertahan itu berantemnya. Nah, ini orang yang ya tidak punya pola pikir yang sumbernya dari Al-Quran. Jadi choppingnya itu sangat lamban sekali. Ya syukur kalau kita masih hidup ya. Kalau kita masih hidup terus bermusuhan sama orang, ya kita masih hidup terus masih berkesempatan 1 tahun 2 tahun bermusuhan gitu. Akhirnya 4 tahun barulah kita damai gitu ya. Bayangkan kalau kita nggak sampai umur kita sampai 4 tahun, baru 3 tahun, nah kita meninggal, berarti kita meninggal dalam kebencian. Ini berbahaya sekali sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi berpikir itu, kemampuan berpikir positif itu sangat penting, dan logika Tuhan itu adalah cara kita untuk bagaimana berpikir positif, untuk berpikir hal-hal yang negatif itu menjadi sesuatu yang bermakna, bernilai positif. Dan ini adalah kemampuan chopping yang harus dimiliki oleh otak kita, dan ya Al-Quran memandu kita. Maka logika Tuhan itu akan membantu kita karena cara berpikir ini sumbernya dari Al-Quran. Ya, dan ini sudah teruji karena saya juga mempraktekannya sahabat-sahabat sekalian dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jadi kalau ada hal-hal yang ya membuat kita gelisah atau kecewa itu cepat sekali gitu. Ya caranya tadi, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan fokus kepada Allah, kemudian fokus kepada apa yang dijanjikan Allah ketika kita melakukan sesuatu yang diperintahkannya. Dan sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya Allah itu sangat baik sekali, sangat dermawan sekali. Allah itu sangat pemurah sekali. Jadi kalau kita melakukan apa segala perintahnya, sesungguhnya sahabat-sahabat sekalian, pengembaliannya itu sesuatu yang menyenangkan. Apapun tuh yang kita kerjakan, apapun yang diperintahkan Allah lalu kita kerjakan, pengembaliannya itu selalu keberuntungan besar. Percaya, Anda bisa baca di Quran. Banyak sekali keterangan-keterangan ini. Itu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan tips di pagi atau di hari ini bisa membawa pelajaran buat kita semua. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, kalau ingin ada perubahan, ya, sahabat-sahabat harus mempraktekkannya. Kalau nggak praktek, kalau didengar saja ya percuma. Jadi ya sudah mendengar, juga mendengarkan isi materinya lalu dapat ilmunya, itu sudah lumayan. Tapi kalau ingin ngepek lagi, ingin dapat lagi sesuatunya, ya kita harus praktek, harus melakukan. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan itu kan tidak bayar. Kalau berpikir kan nggak bayar sahabat-sahabat sekalian. Anda berpikir positif harus bayar 2 juta kan enggak. Jadi sebetulnya ilmu itu murah sahabat-sahabat sekalian. Ilmu itu murah, tapi kadang-kadang murah ilmu itu, tapi kalau ada orang yang tidak ya dikehendaki oleh Allah memiliki ilmu pengetahuan, ya sulit juga. Artinya kita harus punya kehendak mau berilmu atau enggak. Jadi kalau kita nggak mau berilmu, ya sudah, ilmu sekalipun bergizi tinggi pun, yang ngomong profesor, tapi kalau kita nggak mau, ya nggak akan masuk. Tapi kalau yang ngomong anak-anak tuh, saya lihat kan anak penceramah itu anak-anak
itu didengar lu sama orang tua, karena memang orang tua tuh berkeinginan mendengar. Tapi ada orang-orang yang ceramah udah sepuh dan sebagainya, tapi nggak didengar karena orangnya yang mendengar ya tidak berkeinginan untuk punya ilmu itu gitu. Nah sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya mengandung ilmu pengetahuan dan sumbernya dari Al-Quran. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin mendapatkan ilmu itu, sahabat-sahabat sekalian, tentunya jangan hanya mendengar apa kata orang. Jadi setelah ilmu itu didapat harus dipraktekkan, diamalkan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.